Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya Pika Ashara dalam program Ruang Cerita, ngobrol santai tapi bermakna tentang hal-hal yang sering terjadi di sekitar kita dan kadang juga terjadi dalam diri kita. Dan hari ini kita akan bahas tentang topik yang sangat dekat dengan anak muda masa kini. Ada yang tahu nggak kita akan bahas tentang apa? Ya, kita akan bahas tentang fenomena overthinking dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Overthinking sering datang diam-diam, tapi bisa membuat seseorang lelah secara batin, bahkan sampai kehilangan arah. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial, seorang mahasiswa semester akhir yang punya pengalaman nyata tentang overthinking dan berhasil bangkit dari fase itu. Langsung saja, ini dia Mega Wahyuni. Halo semua. Aku senang banget bisa diundang dan sharing di sini. Kita juga senang banget kakak bisa meluangkan waktunya untuk bisa datang. Langsung aja nih kak, menurut pengalaman kakak sendiri, gimana sih mendefinisikan overthinking itu? Oke, menurut aku pribadi ya, overthinking itu adalah kondisi di mana pikiran kita tuh nggak bisa diam. Kita terus mikirin sesuatu, bahkan hal yang belum tentu terjadi. Misalnya takut gagal, takut salah, takut kehilangan. Akhirnya kita lelah karena berperang sama pikiran sendiri. Iya ya kak, bener banget, kayak otak yang terus muter tanpa tombol pause. Iya. Dan seringkali terjadi bukan karena hal besar, tapi karena terlalu khawatir pada kemungkinan yang belum tentu terjadi. Nah, kapan sih kakak mulai sadar kalau overthinking kakak itu mengganggu kesehatan mental kakak? Oke, aku mau cerita sedikit ya. Waktu itu aku berada di semester akhir karena tekanan kuliah, skripsi, tuntutan keluarga. Rasa takut gagal tuh nyampur jadi satu. Aku mulai susah tidur, ngerasa cemas terus, bahkan nih hal kecil bisa bikin panik. Sampai aku sadar ternyata yang bikin capek itu bukan karena tugas, tapi ya karena pikiranku sendiri. Wah, aku rasa banyak banget yang relate dengan cerita Iya. kakak. Apalagi buat anak muda yang lagi di fase mau lulus, mau kerja. Dan bener banget kak, overthinking itu juga bisa berdampak ke fisik juga. Iya. Kayak bikin capek, insomnia, bahkan sampai menurunkan imun. Nah, menurut kakak nih, apa sih hubungan paling nyata antara overthinking dan kesehatan mental manusia secara umum? Hubungan paling nyata antara overthinking dan kesehatan mental. Overthinking itu kayak pintu ke banyak gangguan mental lain. Awalnya kita cuma mikir berlebihan, tapi lama-lama bisa bikin stres, cemas, bahkan depresi. Karena pikiran kita selalu berada di mode waspada, seolah-olah ada ancaman, ya padahal nggak ada. Dan kalau dibiarin, kita bisa kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Wah, betul banget kak. Bahkan banyak penelitian yang mengatakan hal yang sama. Overthinking itu memengaruhi keseimbangan hormon, stres, buat tubuh terus siaga, dan itu melelahkan. Nah, buat sobat ruang cerita, ada yang pernah kayak kakak Mega nggak? Lagi tenang, tiba-tiba kepikiran, gimana kalau gagal? Padahal itu belum tentu terjadi. Iya nggak sih kak? Iya, pasti kita kepikiran ya, gimana ya kalau gagal, gimana ya kalau aku nggak bisa. Iya, karena kita pengen semuanya sempurna. Padahal nggak semua kita bisa kontrol hal. Begitu kita sadar itu, sebenarnya kita udah mulai sembuh. Wah, aku suka itu kak. Sadar bahwa kita nggak bisa ngontrol semuanya. Iya. Tapi kadang buat orang yang sudah terlanjur overthinking, itu susah banget dilakukan kak. Betul. Nah, gimana sih cara kakak bisa keluar dari lingkaran itu? Oke, yang pertama aku belajar mengakui dulu kalau aku sedang nggak baik-baik saja. Itu langkah paling berat tapi paling nyata. Terus aku mulai mencoba nulis jurnal buat ngeluarin isi kepala. Aku juga dan yang paling membantu tuh aku cerita ke orang yang aku percaya. Wah,
Keren banget nggak sih teman-teman? Dan aku setuju, Iya. karena seringkali langkah kecil yang kita ambil justru menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Dan buat teman-teman yang mungkin sedang overthinking, penting banget untuk tahu kapan perlu istirahat, berhenti, atau bahkan minta bantuan. Nah, jika kakak bisa kasih satu pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin sedang terjebak overthinking, apa sih yang ingin kakak sampaikan? Aku cuma mau bilang buat anak muda di luar sana yang sedang terjebak dalam overthinking. Overthinking itu manusiawi, gak apa-apa merasa takut, gak apa-apa merasa cemas. Pelan-pelan saja, fokus ke apa yang kamu lakukan hari ini. Dan jika kalau kamu capek, istirahatlah, kamu berhak tenang. Terima kasih. Wah, terima kasih kak Iya. atas pesan yang kakak sampaikan, dan terima kasih juga kak atas cerita dan kejujuran Iya. kakak hari ini. Dari sini kita sadar bahwa pikiran itu bisa menjadi sahabat, tapi juga bisa menjadi penjara. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih Sama-sama. mewakili teman-teman di luar sana yang mungkin lagi di fase mudah banget overthinking, karena telah meluangkan waktunya dan berbagi pengalaman sehingga membuat kita sadar bahwa overthinking itu bukan tanda bahwa kita lemah, tapi justru tanda bahwa kita manusia yang punya rasa, harapan, dan juga ketakutan. Dan buat teman-teman di luar sana, sobat ruang cerita, perlu banget untuk kalian ketahui bahwa kamu nggak perlu punya jawabannya hari ini, tapi kamu cukup hadir, cukup bernafas, dan cukup menjalani hari sebaik yang kamu bisa. Karena kadang langkah kecil menuju tenang justru lebih baik daripada berlari menuju sempurna. Jaga hatimu, jaga pikiranmu, dan berbuat baiklah kepada dirimu sendiri. Tibalah saatnya kita di penghujung episode pada hari ini. Tetap saksikan program Ruang Cerita, tempat ngobrol santai tapi bermakna tentang hal-hal yang sering terjadi di sekitar kita. Tempat di mana kita memahami manusia itu dari hati, bukan dari pikiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.